dengan Ustaz Ridwan Hamidi. Tadinya sih nggak kenal, pernah bertemu sekali atau dua kali ya di daurah seperti itu, tapi nggak ada hubungan apapun atau dengan yayasan yang berhubungan dengan gerak dakwahnya, nggak pernah sama sekali. Saya pernah hadir di daurah mereka di Lembang, cuma bukan hadir ikutan dari awal sampai akhir, nggak. Saya mendengar ada seorang syekhnya yang bagus, saya datang ngobrol dengan syekhnya, saya diberi diktat, saya diperkenalkan oleh Ridwan itu kepada syekhnya begitu-begitu, ngobrol-ngobrol, diberi diktat tentang materi dia, saya tanya beberapa masalah, sudah pulang, hanya sekali atau mungkin dua kali lah dalam selama daurah itu, sudah. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu, nggak pernah ngobrol sama yang namanya Ridwan Hamidi, dan nggak pernah ada hubungan apapun dengan yayasan mereka, dengan dakwah mereka. Karena menurut Ustadz X tadi pada suatu daurah kitab di STKS, Ustadz punya hubungan dengannya. Aduh, nggak benar ini ya. Ini kita bisa melihat orang X tadi itu bicara tanpa ilmu, tanpa tahu. Wah. Kalau boleh ketika ada akhwat atau seseorang yang nelpon ke saya, si Ustadz Anu bilang gini. Saya bilang itu bukan, anti nggak boleh lagi belajar atau berhubungan sama dia. Itu orang itu seperti tidak paham salaf. Siapa sih Ustadz tersebut? Nggak diberitahukan. Akhirnya diberitahukan juga Ustadz Ridwan Hamidi. Ada beberapa mulahadhat saya terhadap dia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, boleh nggak belajar ke orang itu, saya tidak menganjurkan untuk belajar ke sana. Tidak menganjurkan, bukan gitu, bukan melarang. Saya tidak menganjurkan belajar ke sana. Karena ada beberapa sikap dan omongannya yang menjadi mulahadhat, menjadi warning lah bagi kita semua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Abu Haidar berhubungan dengan dia, jauh. Mana hubungannya apa? Sebagai apa? Kalau ketemu ya pernah ketemu. Ngobrol ya basa-basi baso gitu pernah. Bolehkah belajar ilmu-ilmu dunia di dalam masjid? Sedang diharamkannya jual beli di masjid adalah karena masjid diciptakan bukan untuk urusan dunia. Boleh belajar matematik, ya, bimbel di dalam masjid, karena itu ibadah, tidak maksiat. Masjid bukan diciptakan untuk urusan dunia. Iya, fungsi inti untuk sholat, tapi tidak berarti terlarang untuk yang lainnya, untuk rapat, ya, untuk belajar yang lainnya. Itu boleh. Nabi SAW latihan perang di masjid. Beliau juga mengikat tawanan di dalam masjid juga, dan seterusnya. Orang Nasrani termasuk musyrik atau kafir? Dua-duanya. Bagaimana hukum minta doa kepada orang tua? Sama dengan yang tadi ya, ikhtilaf. Kalau Syekh Salim membolehkan, kalau Syekh Al-Utsaimin tidak membolehkan. Ahwat, lagi ngobrol apa sih? Anteng banget. Bagaimana sikap kita ketika azan dan iqamat? Terserah, jawab ya, jawab. Dengar dan jawab. Apakah sama yang digunakan untuk menutup telinga, telapak tangan atau jari telunjuk? Kita yang azan. Azan disunahkan menghadap kiblat sambil berdiri dan di luar masjid. Kemudian menutup telinganya itu dengan telunjuk. Ketika hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Ketika kita masuk masjid, azan sedang berkumandang, apakah kita duduk dulu atau berdiri terus sampai selesai azan baru kita sholat? Boleh kita jawab dulu azan sampai selesai lalu kita sholat sunat. Kecuali pada waktu Jumatan, ketika kita masuk masjid sedang azan, langsung aja sholat sunat tahiyatul masjid, karena mendengar khutbah lebih wajib daripada menjawab azan. Apakah disunahkan juga menjawab iqamat? Wallahu a'lam. Ini ikhtilaf. Kalau Syekh Al-Albani menyatakan iqamat sama dengan azan, persis. Oleh karena itu dalam hadis inna bainal adanaini du'aun mustajab atau du'aun la yurad. Bahwa antara dua azan ada masa untuk berdoa yang pasti diijabah. Dua azan itu adalah maksudnya azan dan qomat.
tapi qomat juga disebut adzan. Oleh karena itu sama kata Syekh Al-Albani. Apakah muadzin juga membaca doa setelah adzan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya? Kalau kata Syekh Masyhur Hasan Salman tidak. Ini khusus untuk orang yang mendengar adzan, bukan orang yang adzannya, bukan muadzinnya. Saya minta penjelasan praktisnya mengenai sikap pertengahan dalam bergaul dengan orang lain, terutama aktivis Islam yang hizbi dan seseorang yang muslim, namun tidak begitu memperhatikan masalah agama, bahkan dengan yang fasik. Sering ini dijawab dengan penjelasan yang umum dan sama, tapi ini praktis. Kalau pergaulan kita dengan mereka bisa memberi manfaat kepada kita dan mereka dalam bentuk umpama kita mendakwahi mereka yang fasik tadinya karena kita dakwahi menjadi baik, yang tadinya ahli bid'ah menjadi ahli sunnah, yang tadinya terlalu lobak kepada dunia menjadi zuhud kepada dunia, maka pergaulan kita dengan mereka bagus dan itu tergolong dakwah. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka menyebabkan sebaliknya kita yang terseret, maka jangan. Itu aja intinya. Adakah dalil mendoakan Nabi selain Muhammad SAW dengan alaihissalam dan sahabat dengan radhiyallahu an? Ini Al-Quran tidak hanya sahabat, tapi juga para ulama seperti Imam Malik oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah disebut radhiyallahu an, karena irda'ah mendoakan keridhaan agar Allah menurunkan keridhaan itu hak semua mukmin. Sebagaimana dalam surah umpamanya Al-Baqarah atau ayat 100 yang menyatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu hak semua orang mukmin, tidak hanya sahabat, tapi juga orang-orang yang mengikuti sahabat. Allah meridhai mereka dan mereka juga meridhai Allah. Bolehkah menisbatkan salafi kepada wahabi sehubungan dengan hadis larangan penisbatan kelompok dengan fulan? Ya, itu lebih banyak mudarat daripada manfaat. Ya, walaupun ajarannya sama, tetapi kalau disebarkan bisa menimbulkan sikap antipati orang kepada dakwah ini, maka kita eliminir, kita jangan sebut-sebut. Siapa pendahulu Syekh Albani tentang duduk tasyahud untuk sholat 2 rakaat dengan duduk iftiras? Apakah ulama salafi lainnya yang berpendapat harus tawaruk? Mana yang lebih kuat? Selain Imam Syafi'i, itu duduknya iftiras. Imam Ahmad bin Hanbal itu iftiras, Imam Malik itu iftiras. Kalau Imam Syafi'i itu tawaruk. Bagaimana bersahabat dengan orang-orang harokah? Karena anak sekarang agak menjauh dari mereka karena keterlibatan mereka dalam harokah. Sehingga dulunya akrab tapi sekarang agak berkurang. Apakah itu hal yang wajar? Wajar, dan memang mesti begitu. Kecuali kalau kita bersahabat itu bisa menarik mereka keluar dari harokahnya, itu bagus. Apakah sesuatu yang gaib hanya Allah yang tahu? Ya, tapi kadang Allah memberitahukan kepada orang-orang tertentu yang dia ridhoi dari kalangan Rasulnya. Samakah rendah hati dengan tawadu? Ya, rendah hati itu tawadu. Tawadu itu rendah hati. Apa hukumnya rihlah bersama untuk menjalin ukhuwah? Kalau itu termasuk di antara min khasa'isihim, salah satu ciri khas orang-orang harokiyin, maka jangan. Bagaimana menanggapi orang yang sering demo dengan berdalil bahwa jika ada kemungkaran rubahlah dengan tanganmu dan seterusnya? Coba, kemungkaran yang di demo itu berubah enggak? Enggak, tetap aja demo-demo mungkar-mungkar. Ya, itu pertama. Kedua, dengan berdemo muncul kemungkaran yang lainnya, seperti bentrokan dengan aparat sampai ke rumah sakit, bahkan ada yang mati. Ya, apakah itu bukan kemungkaran?
kemungkaran yang lebih besar. Bolehkah kita mengkritik seseorang yang sudah ketahuan salahnya, misalnya korupsi dan seterusnya? Ya, kalau kesalahannya itu berupa maksiat, kita harus menasihatinya di belakang orang lain. Artinya berdua-dua, jangan di hadapan orang banyak. Ya. Nasihati. Tapi kalau kesalahannya berupa kesalahan akidah dan manhaj, kita nasihati juga. Kalau umpah tidak berubah malah menentang, terus dia menyebarkan kebid'ahan dan penyimpangannya, baru kita tahdir orang seperti itu. Apakah kita harus menyebutkan nama dari orang yang ingin kita doakan ketika kita ingin mendoakan orang itu karena telah berbuat baik dan menjadi jalan kebaikan bagi kita? Khususnya ketika selesai sholat fardu. Boleh kita sebut namanya. Ya Allah, berilah rezeki kepada si Fulan bin Fulan. Namanya kita sebut. Apakah anak berdosa kepada ibu jika ibu anak sering merasa kesal kepada anak karena jarang membantu ibu di rumah? Nah, jujur juga nih. Ini tulisan akhwat kan. Itu terjadi karena anak waktunya habis oleh kuliah dan ngerjain tugas. Juga waktunya dipakai untuk pergi ta'lim. Berdosakah anak? Ya, saya yakin bisa diatur dari segi waktu ya. Waktunya gimana? Kalau umpamanya kuliah jam sekian, umpamanya jam 8 pergi jam 7, nggak ada sempat, bangunnya dong jam 3, kemudian sebelum pergi, sebelum mandi, sebelum sarapan, bantu-bantu ibu dulu gitu ya. Itu hanya teknis saja. Ibu anak masih mengukur tanda bakti kepada orang tua dengan materi, sehingga jika anak belum memberikan apa-apa, dianggap belum berbakti kepada mereka. Apakah betul anak belum berbakti kepada mereka jika belum bisa memberi apa-apa? Lihat aspek lainnya. Belum bisa memberi apa-apa, tapi juga tidak membantu menyenangkan orang tua, meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Iya, kalau begitu. Kerjanya tidur, pulang kuliah tidur, sebelum kuliah juga tidur, atau sibuk dengan urusan sendiri, cuek, ibunya mau sibuk mau tidak, padahal dia bisa membantu. Berarti iya, dia belum bisa berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau semua terpenuhi, umpamanya dia membantu pekerjaan hanya satu, materi belum dapat, maka tentu saja tidak bisa divonis belum berbakti kepada orang tua. Bila kita makmum masbuk, lalu imam salam, kita pun berdiri dan melanjutkan rakaat yang sisa. Lalu ketika sedang berdiri ada jamaah yang baru datang dan menepuk pundak dengan maksud bahwa jamaah yang baru datang tadi sebagai makmum dan saya sebagai imam. Apakah itu disyariatkan? Tidak. Jadi setelah usai, sholatlah sendiri-sendiri. Tidak ada estafeta jamaah. Jadi kalau kita ditepuk, cuek aja, teruskan aja sholat sendiri. Jangan melarang mereka, jangan juga mengajak mereka. Terus saja. Jumhur ulama berpendapat mendengar azan adalah sunnah muakkad, dan Abu Hanifah mengatakan wajib. Akan tapi ketika azan dikumandangkan atau berlangsung, anak sering melihat ustadz sendiri, dan sebagian orang yang ikut kajian di sini malah ngobrol dan mempermainkan handphone. Apakah sikap itu tidak termasuk menyepelekan sunnah? Sedangkan yang anak tahu bahwa orang yang bermanhaj salafi itu selalu menghidupkan sunnah, dan anak sarankan ustadz memberi contoh yang terbaik. Jazakallah khair. Saya akan perhatikan selanjutnya ya. Dan saya tidak akan membantah. Saya salah dalam hal itu. Tegur terus seperti ini, saya akan berubah. Dan usahakan nanti kalau azan jangan ada yang ngajak ngobrol saya ya. Jadi kadang-kadang setelah taklim ini ada yang ngajak ngobrol dan bertanya, isi obrolannya bagus, bertanya tentang ilmu. Ketika ngejawab azan, saya melanjutkan. Tapi di sela-sela obrolan saya ketika azan selesai,
saya jawab umpama asyhadu alla ilaha illallah, saya jawab dulu asyhadu alla ilaha illallah, terus saya ngomong lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya ngomong lagi. Kemudian ya salat, saya jawab dulu la haula wala quwwata illa billah, saya ngomong lagi. Begitu yang saya lakukan. Kalau itu dianggap contoh yang tidak baik, tolong bantu saya, jangan ajak ngobrol saya, jangan tanya saya ketika azan ya. Gitu. Kalau saya tidak menjawab, salah juga. Nanti umpamanya saya tidak menjawab karena azan. Nanti ada yang bertanya, kenapa Ustaz tidak menjawab pertanyaan ana? Bukankah yang bertanya itu wajib dijawab? Saya akan jawab karena saya ingin menjawab azan gitu. Nanti ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Menjawab pertanyaan atau menjawab azan? Kemudian mungkin saya pernah ketika azan membuka handphone karena ada SMS yang masuk, tapi azannya tetap terdengar dan saya jawab. Saya khawatir ada hal yang sifatnya darurat. Kalau setelah tidak ada, ya sudah, saya nggak menjawab lagi SMS itu, nanti aja, atau melihat ada miss call yang masuk umpamanya. Tapi jazakallah kepada yang menegur saya dan juga ikhwan yang lain ya. Istri Anas sedang hamil dan kini sudah memasuki 4 bulan. Orang tua Anas belum mengharuskan atau memaksa untuk mengadakan syukuran 4 bulanan. Apa yang seharusnya Anak lakukan dan bagaimana kalau orang tua sampai marah dikarenakan Anak tidak menurutinya? Padahal sudah Anak jelaskan bahwa itu perkara bid'ah. Bagaimana solusinya? Kita tetap memberikan penjelasan sebaik-baiknya dan tetap tidak melaksanakannya. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang multazim, komitmen, konsekuen dengan sunnah, dengan ajaran Islam. Sehingga orang tua kita melihat bahwa kita nggak mungkin dipaksa dalam urusan itu. Sehingga mereka nggak akan memaksa lagi. Dan kita tidak berdosa kalau tidak menuruti orang tua dalam hal ini. Sebab bahkan kita berdosa kalau menurut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Anda melihat sebagian ikhwan ketika sholat meletakkan tasnya tepat di depan mereka. Apakah itu boleh? Nanti kalau ikhwan itu meletakkan di belakangnya. Ada pertanyaan. Anda melihat sebagian ikhwan meletakkan tasnya di belakangnya. Apakah itu boleh? Lalu ikhwan simpan di gigir, di pinggir. Ada pertanyaan. Sebagian ikhwan meletakkan tasnya di pinggir. Apa itu boleh? Akhirnya kita tumpuk semua di depan. Ada pertanyaan. Bolehkah menumpuk tas di depan? Bagaimana halnya dengan kacamata? Apakah sebaiknya ditaruh di depan kita atau disimpan dalam kantong? Yang kira-kira bisa tidak mengganggu sholat kita ya, dan konsentrasi kita. Selalu di depan, disimpan di depan, khawatir ada anak-anak lari. Kemudian keinjakan ini pernah terjadi di panorama dulu ya, keinjak lagi sholat, ada anak-anak lari, dia nggak khusyuk, dan keinjak, wah langsung. Tadinya disimpan juga di kantong, pas sujud jatuh. Atau selain kacamata, ada HP, ada bolpen, ada anak-anak, diambil. Wah, dia selama sholat nggak khusyuk tuh, khawatir anaknya pulang, khawatir kemana gitu. Seperti itu. Jadi itu masalah teknis, bukan masalah syariat. Coba diantisipasi cara menyimpannya dengan cara yang tidak mengganggu kekhusyuan sholat ya. Bagaimana caranya itu bukan urusan anak itu. Apakah golongan hizbiyah seperti IM dan HT termasuk 72 golongan yang masuk neraka? Bukan itu yang dimaksud. Bukan kelompok itu, tetapi yang bisa diidentifikasi karena ciri khas akidahnya, seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Dalam satu harokah seperti Ikhwan Muslimin, di dalamnya campur aduk. Syiahnya ada, Khawarijnya ada, bahkan yang akidahnya salah pun ada, dan seterusnya. Oleh karena itu mereka tidak diklasifikasi berdasarkan anggota harokahnya, tapi berdasarkan akidahnya. Bahan masakan yang dibuat dari bahan-bahan pembuat khamr apakah haram?
Contohnya sake untuk masakan, sekalipun dibuat bukan untuk mabuk. Wallahu a'lam. Ini ikhtilaf. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan kalau itu tidak dibuat untuk bermabuk-mabukan maka boleh katanya. Tapi kalau untuk berbuat mabuk-mabukan walaupun kadarnya kecil dan berakibat mabuk maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Nanti antum tanyakan lagi ke orang lain. Apakah minuman beralkohol pasti haram? Bagaimana bila tidak untuk mabuk? Sama ya dengan yang tadi. Ana mau nanya, alhamdulillah Allah memberi hidayah pada ana untuk memakai niqab. Tapi masalahnya orang tua nggak setuju, terutama ibu. Tapi ana sering menasihati orang tua dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan, apakah anak termasuk anak durhaka? Sedangkan keridhaan Allah ada di telapak kaki ibu. Tidak termasuk orang durhaka, tapi bisa juga termasuk orang durhaka. Tergantung pada cara ketika menjelaskan atau menasihati ibu. Kalau caranya salah, ibu sehingga pernah ngaji, jadi gitu fasik terus jadinya. Nah, berarti anti ini orang durhaka. Bukan durhaka karena pakai niqabnya, tapi cara menasihatinya yang salah. Makanya bu, jangan kuper. Ayo sekali-kali ngaji sama saya. Nanti ibu juga dapat hidayah loh. Bahkan ibu juga pakai niqab nanti. Nah, itu caranya yang salah. Dan durhakanya itu karena itu, bukan karena niqabnya. Tapi kalau caranya baik, cara menasihatinya benar, terus ibu sakit hati, tidak dosa kita, gitu ya. Lalu ada ungkapan keridhaan Allah berada di telapak kaki ibu, itu tidak benar. Ada juga ridullah fi ridha walidain, bahwa ridha Allah tergantung pada ridha ibu bapak. Adapun yang berada di telapak kaki ibu itu adalah sebuah asar yang menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Saya nggak tahu sehingganya hadis itu. Wallahu a'lam. Dulu rasanya pernah kebahas tapi lupa. Sudah ya? Sudah lewat waktunya. Pertanyaan masih numpuk, ini nggak terbahas, nanti tanyakan lagi. Jadi pertanyaan ini nggak akan dibahas pada minggu yang akan datang, so pasti akan banyak lagi. Yang belum terjawab tanyakan lagi. Sudah dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin